Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Morina Mariam, NIM 2019-366 dari kelas Hukum Pidana 2E, dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardika Karyana Fawas, NIM 2019 10 11 03 11 002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kejahatan terhadap harta benda, egoistis individual dan keinginan memperoleh materi dan harta kekayaan. Tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan, baik yang dilakukan perseorangan atau gerombolan, membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dibentuklah perundang-undangan tentang kejahatan terhadap harta kekayaan dan bentuk suatu kitab undang-undang undang-undang hukum pidana sebagai salah satu tanggung jawab pemerintah menangani kejahatan tersebut. Harta kekayaan merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum. Segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta kekayaan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Pemerintah merumuskan dalam KUHP pasal 362 sampai dengan pasal 367 tentang pencurian dan pasal 372 sampai dengan 376 tentang penggelapan sebagai bagian tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan. Terdapat unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam rumusan tersebut agar seorang dapat dituntut sebagai pencuri atau penggelap barang. Unsur-unsur itu ada yang berbentuk objektif dan subjektif. Seseorang bisa diancam pidana pencurian dan penggelapan jika pengadilan membuktikan kedua unsur-unsur itu ada pada diri tergugat. Macam-macam jenis tindak pidana tersebut adalah: 1. Pencurian, mengambil barang orang lain untuk memilikinya. 2. Pemerasan, memaksa orang lain dengan kekerasan untuk memberikan sesuatu. 3. Pengancaman, memaksa orang lain dengan mengancam untuk memberikan sesuatu. 4. Penipuan, membujuk orang lain dengan tipu muslihat untuk memberikan sesuatu. 5. Penggelapan barang, memiliki barang bukan haknya yang sudah ada di tangannya. 6. Merugikan orang yang berpiutang, sebagai orang yang berpiutang berbuat sesuatu terhadap kekayaan sendiri dengan merugikan si piutang. 7. Menghancurkan atau merusakkan barang, melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang itu. 8. Penadahan, menerima atau memperlakukan barang yang diperoleh orang lain secara tindak pidana. Pencurian menurut KUHP, pencurian dibedakan atas 5 macam, yaitu 1. Delik pencurian dalam bentuk pokok. 2. Delik pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. 3. Delik pencurian ringan. 4. Delik pencurian dengan kekerasan. 5. Delik pencurian dalam keluarga. Delik pencurian dalam bentuk pokok. Dalam pasal 362 KUHP, barang siapa yang mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak Rp500. Pencurian dalam bentuk pokok ini mengandung unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, barang siapa H, yaitu subjek atau pelaku dari tindak pidana H, biasa diartikan barang siapa dalam artian manusia, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku pencurian merupakan suatu Freiheitsstraf, yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku, dan pidana denda merupakan suatu Vermögensstraf, yakni pidana yang bertujuan untuk mengurangi harta kekayaan pelaku. Karena yang dapat dikurangi harta kekayaan sebagai suatu pidana ini bukan hanya manusia saja, maka ada yang mengartikan barang siapa atau his ini manusia atau suatu badan hukum. Laminantang menyalahkan pendapat bahwa suatu badan hukum bisa diartikan pelaku pencurian dengan alasan karena dalam penjelasan tentang pembentukan pasal 59 KUHP mengatakan suatu tindakan pidana itu hanya dapat dilakukan oleh seorang manusia. Anggapan seolah-olah suatu badan hukum itu dapat bertindak seperti manusia
seperti seorang manusia, tidak berlaku di bidang hukum pidana. Mengambil artinya membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Jadi barang tersebut harus bersifat digerakkan, dapat diangkat dan dipindahkan, ataupun istilah mencuri tanah, itu maksudnya memiliki tanah tanpa hak. Kemudian apabila pencopet memasukkan tangannya ke dalam tas orang lain dengan memegang dompet uang yang tersimpan di tas dengan maksud memiliki, akan tetapi si pencopet keburu diketahui pemilik, maka si pencopet itu dituntut dengan percobaan pencurian, bukan pencurian suatu benda. Artinya ada benda yang diambil pelaku, adapun yang dimaksud dengan benda itu harus berharga dan bernilai bagi korban. Barang yang diambil itu tidak terbatas mutlak milik orang lain, tetapi juga sebagian dimiliki si pencuri, yaitu apabila merupakan suatu harta warisan yang belum dibagi dan si pencuri merupakan juga ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Unsur subjektifnya adalah menguasai benda tersebut dengan melawan hukum. Materi kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan okmer atau maksud dengan pasal 362 ialah nastal doel, ataupun dalam doktrin disebut bis komen okmer, atau maksud lebih lanjut, maksud mengenai menguasai barang, berarti untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya. Menurut Wirono, ada suatu kontradiksi antara memiliki barang dan melawan hukum. Memiliki barang itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau melanggar hukum tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, Wirjono mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut dalam berbuat sesuatu dengan sesuatu barang, seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam pasal 363 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan unsur memberatkan mempunyai arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok, akan tetapi pencurian itu ditambah unsur lain yang telah tercantum dalam pasal 363 KUHP yang terkenal memberatkan pelaku, sehingga ancaman pidananya lebih berat dari pidana pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Adapun yang termasuk pencurian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencurian ternak. Yang kedua, pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Yang ketiga ada pencurian pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhendak. Keempat, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang lebih atau bersekutu. Yang kelima, pencurian yang termasuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, melakukan kejahatan pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang keenam ada jika pencurian yang tercantum
dalam butir C disertai salah satu dalam butir D dan E, maka diancam dengan pidana dengan syarat 1. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah tempat kediaman. Yang kedua, tidak dilakukan atas sebuah pekarangan yang tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman. Yang ketiga, nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari Rp250, sedangkan untuk waktu sekarang nilai benda ditentukan sesuai dengan kelayakannya dan kepantasannya pada waktu sekarang. Delik pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP. Pencurian yang dengan unsur kekerasan ini termasuk sebuah pencurian dengan unsur memberatkan pula, yaitu yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 ini mengatur suatu kejahatan, bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan pencurian dan pemakaian kekerasan terhadap orang. Menurut Prof. Simons, kekerasan ini tidak saja merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian. Kemudian pasal 366 menjelaskan mengenai hukum pidana pencurian yang tercantum pada pasal 362, 363, dan 364 dapat diputuskan dari hak. Penggelapan dalam KUHP. Penggelapan dimuat dalam buku 2 yang oleh Van Heeren mengartikan istilah penggelapan itu sebagai geheel don keherman atau sebagai uitstarling van lichbeltet, yang artinya membuat segala menjadi gelap atau menghalangi memancar sinar. Sedangkan laminating dan Djisman Samsior mengatakan akan lebih tepat jika istilah penggelapan diartikan sebagai penyalahgunaan hak-hak atau penyalahgunaan kekuasaan. Akan tetapi, para sarjana ahli hukum lebih banyak menggunakan kata penggelapan. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian yang dijelaskan dalam pasal 362. Hanya saja pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pelaku, tidak dengan kejahatan. Menurut KUHP, tindak pidana penggelapan dibedakan atas 5 macam, yaitu yang pertama, tindak pidana kegelapan dalam pokok-pokok. Yang kedua, tindak pidana penggelapan ringan. Yang ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan. Yang ketiga, tindak pidana oleh. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.